Baik, karena waktu telah menunjukkan jam setengah 2 juga, kita akan mulai webinarnya. Untuk peserta sudah menunjukkan 300 orang lebih. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan webinar yang kita nantikan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga beserta sahabatnya. Para peserta webinar kali ini perlu saya sampaikan bahwa webinar kali ini dilaksanakan oleh www.karirglobal.id bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Sipil seluruh Indonesia. Di antaranya ada dari mahasiswa Unsia hingga dari ITS juga ada. Perkenalkan, nama saya Frenda Habibi, mahasiswa Kuala akan memandu acara kita kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa arahan yang saya himbau kepada peserta, yaitu pertama, ketika sesi webinar yang disampaikan oleh narasumber dilaksanakan, saya harap para peserta meng-mute mikrofon Zoom-nya. Dan apabila telah selesai disampaikan dan ingin bertanya, bisa melalui fitur chat yang ada atau meng-unmute dan menanyakan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Baik, peserta, narasumber yang para audiens serta narasumber yang saya hormati, sebelum kita mulai webinar kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan paparkan sedikit biodata dari narasumber kita. Beliau bernama Ari Firmana, merupakan alumni mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Teknik Sipil, kelulusan 2014. Beliau telah memiliki pengalaman pekerjaan kurang lebih 5 tahun dalam berbagai aspek, baik EPC maupun bidang lainnya. Dan proyek yang telah ia laksanakan berkisar dari 50 juta hingga 150 juta. Adapun pekerjaan yang telah beliau emban, diantaranya dalam bentuk detail engineering, pengadaan, manufaktur, konstruksi, commissioning, dan startup. Adapun peran beliau yaitu spesialis teknik keairan, manajer kontrol proyek, teknik kontrol proyek, dan teknik sipil itu sendiri. Dan karir beliau dari beliau tamat hingga sekarang, beliau telah bekerja di berbagai instansi. Di antaranya di tahun 2014 beliau telah bekerja di PT Mediatama Indokonsol sebagai teknik junior. Tahun 2014 hingga 2015 beliau bekerja di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Project Engineering. Pada tahun 2015 hingga 2017, beliau telah bekerja di PT Rekayasa Industri sebagai Planning Engineer and Project Control Engineering. Selanjutnya, pada tahun 2017 hingga 2019, beliau pernah bekerja di PT Adikarya dalam posisi manajer kontrol proyek. Dan sekarang, tahun 2014 hingga sekarang, beliau telah bekerja di Kementerian PUPR
sebagai teknik pengairan ahli pratama aparatus sipil negara. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah kembali, mari sama-sama kita dengarkan webinar teknik sipil yang bertemakan melihat lulusan teknik sipil berkarir di dunia industri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Ari Firmana. Silakan, Bang. Baik, makasih Mas Habibi. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya? Oke, baik. Saya share konten dulu. Share screen-nya kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke, makasih Mas. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, seluruh Indonesia ya. Iya. Ini kita akan melakukan sesi webinar. Ya. Tujuannya sebetulnya ini kan di posternya kan disebutkan bahwa lebih dikhususkan untuk mahasiswa dan fresh graduate ya. Sebetulnya tujuan saya adalah untuk memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya, kira-kira yang masih kuliah ataupun yang fresh graduate, ketika memasuki proses pencarian pekerjaan atau berkarir ke depan, seperti apa sih gambarannya? Karena pada saat saya kuliah dulu, saya sangat minim informasi terkait dengan proses membangun karir. Nah, sehingga sekarang mumpung teman-teman masih kuliah dan baru lulus, nah mungkin sambil menunggu kelulusan atau bekerja, nah ini saya ingin memberikan sedikit gambaran-gambaran supaya teman-teman bisa mempersiapkannya. Nah, baik, ini sedikit pengenalan. Tema kita hari ini adalah melihat peluang lulusan teknik sipil berkarir di dunia industri. Nah, mungkin pendidikan saya dulu kuliah sarjana teknik sipil di UI, angkatan 2009, saya lulus 4,5 tahun, tahun 2014, di awal tahun saya lulus. Kemudian pengalaman saya, nah ini mungkin pengalamannya ini mungkin belum familiar bagi teman-teman ya, sebagian teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin sambil saya jelaskan saja. Pengalaman saya yang pertama adalah junior engineer di PT Mediatama Indokonsul, itu tahun 2014. Ini jadi ketika saya lulus di awal bulan, saya langsung kerja sebagai junior engineer. Junior engineer ini maksudnya adalah ini kan konsultan ya, di konsultan itu ada orang staff teknik. Staff teknik ini dia memiliki tangan kanan. Nah, tangan kanannya ini namanya junior engineer. Jadi yang bantu-bantu staff tekniknya. Itu tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah project engineer di Balai Perkeretaapian Sumbagut tahun 2015. Nah, project engineer ini mungkin bagi teman-teman sebagian juga belum familiar ya. Project engineer ini sebetulnya adalah tugasnya itu adalah mengetahui atau mengurusi skop pekerjaan. Jadi misalnya ada pekerjaan pembangunan rel. Nah, dia mengetahui secara keseluruhan, baik dari speknya, kemudian waktu pelaksanaannya, kemudian apa saja pekerjaannya. Nah, dia itu lebih tahu ke hal-hal tersebut. Sehingga nanti ketika kita berurusan dengan kontraktor atau konsultan, project engineer inilah yang akan melakukan komunikasi dengan kontraktor dan konsultan tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini saya agak lompat ya dari yang sebelumnya di Mediatama, saya sebagai konsultan pengairan, kemudian saya di Balai Perkeretaapian lebih ke perkeretaan, kemudian saya lompat ke project control PT Rekayasa Industri. Nah ini
Dia merupakan kontraktor, tapi kontraktor di bidang minyak dan gas. Minyak dan gas, kemudian geothermal, ya, pembangkit renewable energy, kemudian PLTU. Dia lebih ke kontraktor-kontraktor industri yang tentunya berbeda dengan kontraktor-kontraktor sipil umum, ya. Kalau sipil umum itu misalnya seperti PT Wika, PT Waskita, PT Adikarya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, saya menjadi Project Control Manager di PT Adikarya, ini tahun 2017. Project yang saya tangani itu adalah pembangunan LRT, ya, salah satu transportasi di Jakarta, LRT Jabodebek. Kemudian yang terakhir, saya sekarang sudah kembali ke, bisa dibilang on the track lah. Soalnya saya dulu di S1 saya skripsi saya itu tentang air ataupun pengairan. Nah, sekarang saya sudah kembali ke pengairan tersebut, yaitu di ASN Kementerian PUPR. Di ASN Kementerian PUPR ini saya kebetulan memang bergerak di bidang keairan ataupun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kemudian pengalaman proyek yang sudah pernah saya tangani di konsultan dulu, ya. Pertama saya menangani pembangunan atau desain dan pembangunan drainase perkotaan Banda Aceh. Dan satu lagi embung. Jadi di perusahaan pertama saya, PT Media Tama, saya menangani perencanaan dari drainase dan embung Aceh Besar. Kemudian untuk di Balai Perkeretaapian ini saya tidak tuliskan nama proyeknya karena memang pada saat itu saya hanya menangani proses pembebasan lahan pada saat itu dan beberapa desain untuk jalur perkeretaapian, dan tidak lama, ya, hanya sebentar saja, sehingga saya tidak tuliskan di sini. Kemudian di perusahaan yang ketiga saya, itu di PT Rekayasa Industri, saya menangani proyek namanya Sumpal Compression Project. Nah, ini lokasinya di Jambi. Ini adalah proyek fasilitas gas, ya. Ownernya itu adalah orang perusahaan Amerika, ya. Saya di sini membangun infrastruktur gasnya kurang lebih selama 2 tahun, Kemudian pengalaman lain saya di PT Rekayasa Industri ini adalah terlibat juga di proyek namanya Effluent Water Treatment Plant. Ini lokasinya di Balongan. Mungkin teman-teman belum familiar dengan istilah ini. Ini sebetulnya seperti WWTP. WWTP itu Waste Water Treatment Plant, ataupun sistem pengolahan air limbah. Nah, sistem pengolahan air limbah. Tapi air limbah yang dikelola itu asalnya adalah dari plant oil and gas. Kemudian saya pindah ke PT Adikarya, saya jadi manajer di sini. Saya jadi manajer untuk proyek LRT Jabodebek. Ini salah satu proyek strategis nasional dari pemerintah. LRT Jabodebek ini sendiri sampai sekarang masih berlanjut, ya. Hanya saya tidak terlibat lagi di situ karena saya sudah pindah kerja. Kemudian proyek kedua saya di PT Adikarya itu adalah MEP LRT Jabodebek. MEP ini Mechanical Electrical Plumbing. Jadi kalau ada satu bangunan, nah bangunan itu kan ada sistem mechanical-nya, ada sistem elektrikalnya untuk lampu dan perkabelan, lain sebagainya, dan ada plumbing-nya. Plumbing itu misalnya hujan, ya, di atap, dari atap turun ke bawah kan melalui pipa, nah itu namanya plumbing, sistem plumbing. Tapi mungkin kalau untuk LRT ini agak lebih kompleks, ya, tidak sesederhana yang ada di rumah-rumah kita. Kemudian yang pengalaman proyek ketiga saya di Adikarya adalah Tetrail Madiun. Jadi Tetrail ini adalah tempat jalannya tempat jalannya kereta atau si LRT-nya sendiri. Nanti di relnya itu dikasih listrik, listrik tersebut disalurkan ke keretanya, kemudian keretanya akan berjalan. Seperti itu kira-kira. Itu di Madiun, di PT Inka. PT Inka itu salah satu pabrik pembuat kereta api Indonesia. Kemudian di Adikarya ini proyek terakhir saya adalah relocation flare Balikpapan.
Flare ini adalah salah satu fasilitas yang terdapat di kilang gas. Jadi untuk di kilang gas itu nanti ada gas-gas yang harus dibuang, gas berlebihan harus dibuang itu melalui cerobong yang nanti ada apinya di atasnya, itu namanya flare. Nah mungkin itu pengalaman saya ya. Oh ya sebelumnya mungkin project control ya. Kalau project control ini dia tugasnya adalah mengendalikan project secara keseluruhan, mulai dari fase perencanaan hingga fase serah terima setelah konstruksi dibangun. Oke, kita lanjut next. Mungkin saya ingin brainstorming dulu ya, bidang-bidang keahlian teknik sipil. Jadi selama kita kuliah, kalau di saya dulu pada saat saya kuliah itu di teknik sipil itu ada 5 penjurusan ataupun peminatan ya. Yang pertama ada struktur. Kalau struktur ini lebih ke bangunan gedung, kita melakukan analisa-analisa terhadap struktur bangunan. Kemudian yang kedua ada pengairan. Kalau pengairan ini sendiri kan ada 2, satu yang berhubungan dengan hidrologi, kemudian yang kedua berhubungan dengan hidrolika. Kemudian yang ketiga ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini lebih ke bagaimana kita bisa melaksanakan ataupun mengontrol proyek dari awal sampai dengan akhir. Nah itu mungkin di Mankon itu yang dipelajari. Kemudian geoteknik. Kalau geoteknik ini kan lebih ke tanah ataupun stabilitas lereng ya, ataupun fondasi. Dan yang terakhir adalah transport. Kalau transport ini ada 2. Satu, kita berbicara sistem transportasi. Yang kedua, kita berbicara terkait dengan infrastruktur transportasi, misalnya seperti jalan raya, kemudian jalan tol, kemudian jalan kereta ataupun rel kereta. Itu termasuk ke infrastrukturnya. Kalau sistemnya lebih ke misalnya kita punya satu jalan tol, seperti apa sih sistem transportasi yang diterapkan di dalam tol itu. Nah, seperti itu. Mungkin beda kampus mungkin beda-beda ininya ya, peminatan ataupun kekhususannya. Ya, tapi pada intinya secara umum ada 5 peminatan ataupun ada 5 bidang keahlian di dalam teknik sipil. Oke, next. Nah, apakah ada kaitannya antara industri dan teknik sipil? Mungkin kalau saya dulu ya pada saat masih jadi mahasiswa, yang saya pikirkan itu ketika saya lulus menjadi seorang sarjana teknik sipil, ya saya akan bekerja di industri konstruksi, misalnya sebagai kontraktor ataupun sebagai konsultan ya. Kalau yang kebayang di saya dulu itu adalah setelah lulus saya akan membangun sebuah gedung pencakar langit, ataupun saya membangun bendungan dan bangunan-bangunan lain sebagainya, ataupun saya akan melakukan desain ya, bekerja sebagai seorang desainer. Jadi mendesain sebuah gedung pencakar langit, kemudian mendesain sebuah bendungan dan lain sebagainya. Padahal seorang lulusan teknik sipil itu banyak sekali industri yang bisa kita yang bisa kita jadikan tempat untuk meniti karir kita. Nah ini ada 2 gambar. Satu gambar ini gambar PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Yang sebelah kanan ini adalah kontraktor dan konsultan yang sedang melakukan proses review. Nah, apakah seorang teknik sipil itu bisa bekerja di PLTU? Jawabannya bisa, dan sangat memungkinkan dan potensinya sangat besar sekali. Dan apakah kita sebagai lulusan teknik sipil bisa bekerja sebagai kontraktor dan perencana? Ini lebih bisa lagi, karena memang core dari teknik sipil itu sendiri adalah kontraktor dan konsultan. Oke, apa aja sih yang menjadi prospek tempat kita berkarir ke depan bagi seorang lulusan sarjana teknik sipil?
Yang pertama adalah industri pertambangan. Nah, industri pertambangan ini eh, di tambang-tambang itu banyak sekali infrastruktur terkait dengan sipil ya, terkait dengan sipil. Misalnya seperti jalan yang ada di area pertambangan, kemudian jembatan yang ada di area pertambangan. Kemudian di tambang itu biasanya sistem pengambilan, kita anggap aja contohnya seperti tambang batubara ya. Batubara itu ketika diambil, dia akan meninggalkan lubang, lubang besar. Nah, ketika hujan turun, maka lubang itu akan tergenang dengan air. Nah, air itu harus dikuras atau istilahnya namanya dewatering. Nah, dewatering ini biasanya akan menjadi tanggung jawab seorang lulusan teknik sipil. Nah, di tambang ini sendiri selain ada apa? Selain ada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan apa? Lubang yang tadi ya, istilahnya kalau di tambang itu namanya pit. Jadi pit itu akan terisi air ketika hujan turun. Itu ada juga stabilitas lereng. Karena di tambang itu sendiri banyak sekali lereng-lereng. Nah, lereng-lereng ini harus dijaga stabilitasnya agar tidak terjadi sliding atau keruntuhan yang berbahaya bagi para pekerja tambang. Nah, biasanya kalau untuk stabilitas lereng ini untuk lulusan teknik sipil yang yang peminatannya atau bidang keahliannya itu di geoteknik. Nah, dia yang akan melakukan analisa-analisa agar lereng ini aman untuk dilintasi, tidak terjadi sliding. Nah, di tambang ini sendiri dia terbagi dua untuk apa? Untuk kita bisa berkarir di situ terbagi dua. Jadi ada sebagai operation itu adalah orang yang akan mengoperasikan area tambang, dan ada sebagai project. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau di industri itu harus membedakan antara operation dan project. Ya, kalau operation itu adalah orang yang akan merunning ataupun melakukan proses pekerjaan di area tambang tersebut yang related dengan tambang itu sendiri ataupun batu bara itu sendiri. Kalau project itu lebih ke menangani sebuah project. Misalnya kita butuh 1.000 jembatan di area tambang. Nah, ini nanti akan dijadikan sebagai project. Nah, jadi kita bisa bekerja di project itu sendiri ya dalam untuk membuat jembatan, atau kita bisa bekerja sebagai operation yang tentunya akan bekerja secara langsung di tambang tersebut. Nah, biasanya kalau operation itu teknik sipil itu bisa bekerja di posisi apa aja. Nah, yang pertama dia bisa bekerja sebagai seorang civil engineer atau uh, staf teknis untuk bidang teknik sipil. Misalnya melakukan desain jalan dan jembatan, kemudian melakukan analisa stabilitas lereng, kemudian menganalisa aliran-aliran yang akan terjadi ketika terjadi hujan misalnya. Nah, itu juga bisa. Kemudian selain sebagai civil engineer, kita bisa berkarir sebagai apa aja sih di situ. Nah, yang kedua, kita juga bisa sebagai business development. Jadi kalau business development ini lebih ke pengembangan bisnis. Jadi kadang-kadang setelah kita menjadi seorang civil engineer, misalnya selama 3 tahun, nah nanti kita bisa lompat menjadi seorang business development ataupun ke bidang pengembangan bisnis. Karena kadang-kadang itu untuk menjadi seorang staff di bidang pengembangan teknis itu diperlukan orang-orang yang menguasai kemampuan teknis. Nah, yang menguasai kemampuan teknis siapa? Si civil engineer itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita berkarir di operation, di pertambangan, potensinya untuk lulusan teknik sipil banyak nggak sih terserapnya? Nah, kalau kita berkarir sebagai operation di bidang pertambangan, itu kebutuhannya untuk
lulusan teknik sipil itu bisa dibilang tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, tapi ada, tidak terlalu banyak tapi ada. Kita lebih banyaknya di proyek. Jadi misalnya kayak seperti yang tadi ya, kalau di area tambang dibutuhkan jalan, dibutuhkan jembatan, nah itu akan dijadikan sebagai proyek. Nah di proyek itu keterlibatan kita lebih banyak di situ, lebih banyak. Kalau misalnya di operation-nya cuma butuh lulusan teknik sipil 10 orang, di proyek itu bisa butuh 50 sampai 100 orang. Jadi 2 kalinya. Ya, karena itu proyek. Proyek itu dia unik. Kenapa unik? Karena dibatasi oleh waktu. Sehingga tentunya pasti membutuhkan banyak resources untuk mengejar waktu tersebut. Ya. Kalau di proyek itu kira-kira posisinya sama nggak sih seperti yang ada di operation? Ada yang sama, ada yang enggak. Jawabnya seperti itu ya. Karena biasanya kalau teknik sipil itu di proyek itu biasanya jadi yang pertama civil engineer. Kalau civil engineer sama ya dengan karir kita di operation. Kita bisa jadi civil engineer, bisa mendesain jembatan di situ, kita mendesain jalan dan lain sebagainya sesuai dengan tanggung jawab proyek. Kemudian yang kedua kita juga bisa menjadi project control. Kalau project control itu adalah orang yang mengendalikan proyek secara keseluruhan. Misalnya kita akan membuat 1000 jembatan. 1000 jembatan ini kita diberi waktu misalnya 2 bulan. Nah, di situ kita melakukan pengendalian. Jadi, oke, kita akan bangun 1000 jembatan, kuantitasnya berapa, kemudian kualitas yang diharapkan seperti apa, durasinya berapa lama. Nah, itu tidak boleh melenceng sama sekali. Jadi kalau misalnya kualitasnya A, kita penuhi A. Itu salah satu tugas dari project control ya. Kemudian kalau waktunya 3 bulan, 3 bulan, tidak boleh lebih, tidak boleh jadi 4 bulan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau di project kita juga bisa berkarir sebagai cost control. Kalau cost control itu adalah kita yang membuat rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya yang kita buat untuk pembangunan jembatan tersebut atau pembangunan jalan tersebut, kira-kira itu berapa sih anggarannya? Nah, anggaplah misalnya 2 juta gitu ya. 2 juta. Nah, 2 juta itu sudah ditetapkan di awal dan harus dikontrol. Kenapa harus dikontrol? Agar anggaran tersebut tidak melenceng. Jadi tidak melenceng dari targetnya 2 juta, berarti yang harus anggaran yang pada saat proyek selesai itu ya harus habis 2 juta. Kalau kurang dari 2 juta, lebih bagus, karena bisa jadi keuntungan. Tapi yang seringnya terjadi itu lebih. Harusnya 2 juta, jadinya 2,5 juta, berarti kan rugi. Nah, itu tidak boleh. Itulah peran project control ya, project control di area tambang. Kemudian kita bisa juga menjadi project engineer. Nah, project engineer itu yang tahu secara keseluruhan proyek. Nah, scope ya, ataupun batasan proyek. Misal proyek jembatan ini panjangnya 5.000, jumlahnya sekian-sekian, speknya sekian-sekian. Nah, kalau seandainya di tengah perjalanan ada perubahan spek ataupun ada perubahan panjang jembatan ataupun jumlah jembatan, maka ini tugasnya si project engineer untuk melakukan klarifikasi ke pemilik proyek. Nah, jadi melakukan klarifikasi, misalnya, oh ini ada penambahan. Ya sudah, berarti penambahan ini harus dibayarkan lagi oleh si pemilik proyek. Dalam hal ini adalah si pemilik tambang ataupun si owner gitu, pemilik tambangnya. Jadi kalau di tambang kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga bisa berkarir di bidang minyak bumi, ya oil atau minyak bumi. Nah ini juga sama, jadi ada operation, ada project. Nah kalau di operation sama seperti yang tadi, kita bisa jadi seorang civil engineer, kita bisa jadi seorang facilities engineer ya. Nah ini baru yang baru. Facilities engineer itu apa sih sebetulnya? Facilities engineer ini adalah misalnya di kilang ya, di kilang gas ataupun kilang minyak bumi ada komponen-komponen yang rusak.
Nah, ini akan dilaporkan nanti oleh si engineer-nya atau staff teknisnya ke facilities engineer. Nanti facilities engineer ini akan melakukan analisis bersama engineer. Nah, rusaknya apa, rusaknya di mana, kemudian nanti akan dibeli bahan yang baru untuk diganti lagi dengan yang baru agar kilang gas atau kilang minyak bumi ini bisa beroperasi seperti semula. Gitu. Jadi kalau untuk minyak bumi kurang lebih ada dua, jadi kita bisa jadi sebagai civil engineer atau bisa jadi sebagai fasilitas engineer. Nah, kalau misalnya di project, kurang lebih juga sama seperti tadi. Jadi kalau saya dulu di rekayasa industri kan terlibat dalam pembangunan kilang gas. Nah, peran saya itu sebagai project control, pengendali proyek agar proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu serta tepat biaya. Nah, di sini saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak teknik sipil yang bisa berkarir di kilang minyak bumi ini. Ya, banyak sekali yang bisa berkarir di sini, terutama di proyeknya, bukan di operationnya. Kalau di operationnya terbatas. Sama perbandingannya. Kalau tadi di operationnya 10, di proyeknya bisa 50, bisa 5 kali lipatnya. Gitu. Kalau di project, dulu saya lihat lulusan teknik sipil itu satu bisa jadi seperti saya, project control ya. Kemudian ada juga yang bisa yang jadi civil engineer, kemudian ada jadi cost control yang saya bilang tadi, pengendali biaya. Kemudian ada planner. Nah, planner ini dia khusus dia mengendalikan schedule. Karena di kilang minyak itu proyeknya itu berbeda dengan proyek sipil umum seperti gedung ataupun bendungan, itu beda. Karena di oil and gas itu proyeknya lebih kompleks dan lebih susah. Sehingga untuk mengontrol schedule itu kita perlu beberapa orang yang memang bertanggung jawab di schedule. Karena satu hari saja telat, dia bisa menyebabkan kemunduran yang cenderung sangat lama, dan jika terjadi keterlambatan maka akan ada penalti dari pemilik proyek. Itu seperti itu kira-kira. Kemudian di minyak bumi ini juga sama, kita bisa jadi project engineer juga. Kemudian ada satu lagi, kita bisa jadi subcontracting engineer. Nah, di minyak bumi ini, kalau misalnya kita mau buat, misalnya kita mau modifikasi ya, jadi semula misalnya ada satu mesin, kita mau nambah satu mesin lagi, kemudian satu mesin lagi itu dipasang oleh orang yang akan dipasang, dikonstruksikan oleh orang yang berkompeten, maka di sini ada subcontracting engineer yang bertugas untuk mencari si pemasang tersebut. Oh, saya pengen masang alat ini di sini. Nah, subcontracting engineer nyari, oh ini ada 5 calon yang akan menjadi calon pemasang misalnya. Nah, dari 5 calon ini akan terpilih satu yang yang recordnya bagus dan memang dia ahli di bidang itu. Nah, itu tugas subcontracting engineer. Selain itu, kita juga bisa menjadi civil construction engineer. Kalau civil construction engineer itu nanti kita lebih ke ini, misalnya ada satu desain di kilang gas, misalnya mau desain satu mesin tadi gitu ya. Nah, satu mesin tadi udah didesain, kemudian kita mau masang. Yang masang kan sudah ada si subcontracting tadi, yang sudah dipilih dari 5 orang tadi itu. Nah, nanti ada civil construction engineer yang mengawasi pemasangan tersebut. Orang pasangnya sudah ada, kita tinggal ngawasin. Nah, kita ngawasin, oh kira-kira dia masangnya udah sesuai prosedur belum, gitu kan? Kita punya prosedur sendiri nanti. Kalau misalnya sudah sesuai, oke, sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kita minta dia perbaiki agar sesuai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada di project kita bisa berkarya sebagai civil engineer, kemudian sebagai project control, sebagai cost control, planner, subcontracting engineer, dan civil construction engineer. Banyak sekali yang bisa yang bisa kita lakukan ya, ataupun karir kita lumayan banyak di bidang oil and gas ini.
Oke, selanjutnya gas bumi. Kalau gas bumi lebih kurang sama ya, seperti yang tadi saya jelaskan, oil and gas, minyak bumi dan gas bumi sama saja. Kemudian geothermal. Nah, geothermal ini sekarang itu adalah proyek yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena ini termasuk salah satu renewable energy, jadi energi terbarukan, dan memang di tahun 2025 targetnya nanti sudah banyak sekali geothermal ataupun energi terbarukan yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah seperti geothermal ini. Kalau geothermal ini kurang lebih juga sama seperti sebelumnya ya, pertambangan, minyak bumi dan gas. Jadi ada operation juga dan ada project juga, dan posisinya cenderung sama. Nah, selanjutnya ada pulp and paper. Pulp and paper ini adalah dia termasuk industri manufaktur, dia memproduksi kertas. Nah, apakah ada kaitannya lulusan teknik sipil dengan kertas? Gitu ya. Kalau secara langsung memang tidak ada. Kalau secara langsung memang tidak ada, tetapi untuk menghasilkan kertas tersebut butuh peran teknik sipil di sini. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah membangun fasilitas pabrik pembuatan kertas ini. Nah, di sini kan membutuhkan keterlibatan teknik sipil, karena teman-teman bisa lihat di sini ada pipa, kemudian ada steel structure di sini ya. Steel structure itu maksudnya rangka batang, rangka baja. Nah, kalau rangka baja itu yang desain itu di pabrik-pabrik itu orang sipil, dia harus mendesain rangka baja yang aman, karena beban yang diberikan dari benda di atasnya itu sangat besar, sehingga tidak boleh salah-salah. Jadi memang butuh keterlibatan teknik sipil di sini untuk bisa membangun pabrik kertas ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya di pabrik kertas ini juga sama, jadi ada operation dan ada project, nah gitu. Tapi kalau di pabrik kertas ini untuk operationnya kalau misalnya sebelumnya 5, nah di sini biasanya cuma 2, nggak banyak di sini. Paling kita dilibatin hanya sebagai civil engineering aja, tapi seperti facilities engineer itu kita tidak saya belum istilahnya belum ketemu banyak orang sipil yang terlibat di industri manufaktur pabrik kertas ini. Jadi mungkin peluangnya agak kecil kita berkarir sebagai operation di pabrik kertas. Tapi kalau untuk project peluangnya sama. Jadi project itu peluangnya sama seperti pertambangan, kemudian di oil, kemudian di gas itu sama. Kemudian selanjutnya chemical industry. Chemical industry ini industri bahan kimia. Apakah ada pabrik yang memproduksi bahan kimia dan berkaitan dengan teknik sipil? Ada. Apa contohnya? Contohnya misalnya Sika. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Sika. Sika itu nama perusahaan yang juga menjadi nama produknya. Sika itu produknya ada semen putih, ya semen putih untuk untuk pemasangan keramik gitu. Atau ada juga yang industri kimia itu seperti semen, produksi semen macam-macam ya, ada semen Indonesia, kemudian ada Indosemen, kemudian ada semen Batu Raja dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama. Jadi ada operation, ada project. Nah, kalau di operation kita kurang lebih sama seperti di pabrik paper ya. Jadi kesempatan kita mungkin agak kecil di sini, tidak terlalu besar. Namun kalau untuk project-nya di sini lumayan besar. Kalau untuk project kita bisa menampung perusahaan teknik sipil yang lumayan besar di sini. Lumayan besar. Tapi kalau misalnya di kita di seperti Sika, contohnya Sika ya. Di Sika itu kalau misalnya kita bergerak di operation-nya, kita akan terlibat sebagai sales engineer di situ, karena Sika itu kan punya produk ya. Dia punya produk yang
yang berhubungan dengan teknik sipil seperti semen putih yang tadi. Nah, kita nanti menjadi sebagai sales engineer. Sales engineer itu yang mempromosikan barangnya. Jadi misalnya kita ada semen putih, kita bilang, oh ini kita ada semen putih gitu ya. Semen putih kekuatannya segini-segini, harganya murah. Nah, nanti si customer itu nanya, apa kelebihannya dengan semen yang lain? Kita jelaskan, oh kelebihannya ini. Nah, itulah salah satu tugas sales engineer. Sales engineer ini sama dengan penjual kalau bahasa awamnya. Tapi penjual yang memahami karakter teknis si barang tersebut. Si barang yang akan kita jual, dia lebih paham seperti itu. Kalau di semen juga gitu. Jadi kita juga ada sales engineer. Semen itu kan macam-macam. Ada semen yang untuk pembuatan rumah. Ada juga semen yang khusus digunakan untuk oil and gas. Terutama untuk melakukan pengecoran di area sumur gas ataupun sumur minyak. Itu punya semen khusus. Nah, kita tugasnya sebagai sales engineer akan mempromosikan barang-barang itu. Oh, semen ini kekuatannya segini. Bedanya dengan semen yang lain apa sih? Nah, kemudian harganya berapa? Gitu, lebih mempromosikan produk dia. Dan masih banyak sekali industri-industri kimia yang lainnya yang bisa kita jadikan tempat kita meniti karir ke depan. Oke, next. Nah, ini yang paling sering teman-teman dengar, terutama sejak masa kampus. Ini pasti udah dengar nih. Kalau saya dulu pas kampus yang saya sering dengar konsultan sama kontraktor. Nah, lulusan teknik sipil itu akan menjadi konsultan. Kalau konsultan itu apa? Konsultan itu kan lebih ke staf teknis untuk melakukan desain atau perencanaan. Ini kalau kita mau bikin rumah, fondasinya seperti apa, dindingnya seperti apa, kemudian analisa strukturnya seperti apa, kuat atau enggak, perletakannya seperti apa. Nah, ini yang umumnya kita tahu sebagai lulusan teknik sipil ataupun yang sedang kuliah teknik sipil. Yang kedua jadi kontraktor. Nah, kontraktor ini kontraktor sipil umum ataupun lebih ke bangunan gedung yang rata-rata teman-teman tahu biasanya itu. Saya juga dulu pas kuliah yang saya tahu itu kontraktor bangun gedung. Nah, padahal lulusan sipil itu tidak hanya bisa menjadi kontraktor bangun gedung, ya gedung biasa, kita juga bisa kontraktor bangun kilang gas, kilang minyak bumi. Kemudian kita juga bisa membangun kilang petrochemical dan lain sebagainya, ya pabrik pupuk dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali memang potensi karir untuk seorang lulusan teknik sipil. Nah, selanjutnya di petrochemical. Petrochemical ini adalah pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuk ini strukturnya, bentuknya kira-kira hampir sama seperti oil and gas. Jadi dia terdiri dari barang-barang dan ekipmen yang berat, kemudian banyak steel structure-nya, ya. Dan ini juga kita bisa terlibat di sini, baik sebagai operator maupun sebagai orang project di sini. Nah, potensinya ini kurang lebih sama seperti oil and gas. Jadi kalau di operationnya butuh 5 orang, 10 orang, nanti di projectnya butuh 50 orang. Bahkan lebih dari itu bahkan. Bisa sampai 100 orang. Kenapa? Karena petrochemical ini adalah salah satu industri yang kompleks. Kalau kita bangun project di area pabrik petrochemical atau pupuk ini, itu membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak karena kekomplekannya. Jadi kompleks banget memang. Kalau misalnya kita menjadi seorang kontraktor di bidang industri, kalau kita sudah memegang proyek petrochemical ini, kita bisa dibilang kita udah jadi pro. Udah jadi engineer ataupun project control ataupun profesi lain yang sudah pro. Karena kenapa? Tingkat kesulitan pembangunan di petrochemical ini bisa 50 kali lipatnya dari membangun kilang gas ataupun kilang minyak. Seperti itu kira-kira. Kemudian di PLTU, nah PLTU juga sama.
Sipil itu bisa berkarya di sini, walaupun di PLTU ini identik dengan listrik ya. Kalau listrik berarti lebih identik dengan elektro. Oke, well, memang di situ lebih banyak keterlibatan anak-anak elektro, ya, walaupun anak mesin, tapi teknik sipil juga bisa terlibat di sini, ya, baik dia sebagai operation maupun sebagai project. Nah, posisinya sama seperti yang yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah EPC. EPC ini singkatannya adalah Engineering, Procurement, Construction. Jadi Engineering, Procurement, Construction. Nah, dia ini EPC ini termasuk kontraktor juga sebetulnya. Cuma sengaja saya pisahkan, kenapa? Karena kontraktor itu biasanya lebih identik dengan proyek-proyek sipil umum atau seperti bangunan gedung, kemudian jalan, ya, jalan tol, kemudian bangunan air, dan lain sebagainya. Tapi kalau EPC, dia itu adalah lebih ke kontraktor industri. Bisa dia bangun PLTU, bisa dia bangun kilang pupuk, bisa dia bangun kilang gas, kilang minyak, bisa dia bangun pabrik kelapa sawit, dan segala macam. Dan di sini paling banyak menyerap tenaga sipil ya, selain dari kontraktor sipil umum. Jadi yang pertama itu paling banyak menyerap tenaga kerja sipil itu di kontraktor sipil umum, kemudian konsultan, kemudian yang ketiga bisa dibilang di EPC ini. Di EPC ini sangat banyak butuh teknik sipil. Jadi kalau di EPC ini sendiri dia nggak ada operation, dia hanya ada project. Karena dia kontraktor, maka dia hanya ada project. Apa sih bedanya selain tipe bangunan yang ditangani, beda antara EPC sama kontraktor umum apa? Oke, kalau kontraktor umum itu biasanya dia hanya melakukan konstruksi aja. Jadi desainnya sudah ada, kita bangun. Nah, tapi kalau di EPC ini kita melakukan desain, kita yang lakukan, kemudian barang kita yang beli, yang masang pun kita. Gitu. Yang masang pun kita. Kenapa sih? Pertanyaannya kenapa? Kenapa proyek-proyek gedung itu tidak, skemanya itu tidak seperti EPC aja, jadi dari desain, kemudian pembelian barang, pemasangan, gitu ya, konstruksinya dipegang oleh satu. Kenapa enggak? Karena tergantung dari kompleksitas. Kalau gedung itu tidak termasuk proyek yang kompleks, sehingga tidak perlu ditangani oleh kontraktor EPC. Dia cukup kontraktor sipil umum. Tapi kalau misalnya kilang gas, kilang pabrik pupuk, itu perlu ditangani oleh EPC. Karena yang pertama dia kompleks, dia melibatkan banyak lintas jurusan, ya. Tidak hanya sipil salah satunya, kemudian ada electrical, ada elektro, kemudian ada mesin, ada teknik kimia, banyak sekali yang dilibatkan, sehingga kompleks. Kalau misalnya kita lakukan sepotong-sepotong, misalnya engineering sendiri, kemudian beli barang sendiri, procurement sendiri, kemudian construction sendiri, ini akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga kalau misalnya kita lakukan sepotong-sepotong, bisa satu project itu bisa sekitar 8-10 tahun. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara bersamaan, ya, engineering, procurement, construction, itu 2 tahun, 3 tahun bisa selesai. Dari awalnya 10 tahun, bisa jadi 3 tahun. Itulah sebabnya kenapa proyek-proyek kompleks itu menggunakan skema atau melalui kontraktor EPC. Oke, tadi pengenalan industrinya sudah, ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya secara langsung atau boleh lewat chat. Terus persiapannya gimana nih? Karena kita kan masih mahasiswa ataupun fresh graduate kan pasti masih memiliki banyak kesempatan gitu ya, masih banyak kesempatan yang bisa dilakukan untuk proses persiapan. Yang pertama itu IPK. IPK itu jelas ya. IPK itu jelas. Minimalnya teman-teman minimal usahakan 3. Ya. Minimal 3 agar nanti teman-teman bisa lebih safe ataupun lebih aman dalam mencari kerja. Tapi bukan berarti yang di bawah 3 tidak memiliki kesempatan. Memiliki kesempatan yang sama,
namun dengan cara yang berbeda nanti. Nah, dengan cara yang berbeda, itu nanti saya jelaskan. Nah, yang kedua, software skill. Nah, ini banyak sekali dilupakan oleh teman-teman ya. Terutama saya dulu pada saat kuliah sangat sedikit sekali software saya kuasai, sehingga setelah lulus saya harus belajar software lagi. Nah, ini saya minta ke teman-teman selama masih kuliah ataupun fresh graduate, pelajari software-software yang penting gitu ya. Jadi software ini penting karena pada saat bekerja nanti yang digunakan adalah software. Yang digunakan adalah software. Tapi bukan berarti teori tidak penting. Teori itu penting. Teori itu penting agar apa ya istilahnya? Agar kita memahami konsep, ya memahami konsep. Tapi software ini dipakai untuk memudahkan. Kan nggak mungkin misalnya kita mau mendesain sebuah gedung 100 lantai misalnya, kita hitung pakai tangan kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus memakai software untuk mempercepat prosesnya. Tapi pemakaian software ini kita tentu menguasai konsepnya. Jadi konsep dasarnya seperti apa, itu kita harus kuasai. Softwarenya apa aja sih softwarenya? Nah, ini saya bukan promosi, tapi hanya mengatakan ke teman-teman kira-kira yang penting itu apa sih, sejauh pengalaman saya yang sering dipakai di dunia kerja itu apa. Yang pertama AutoCAD. AutoCAD ini jelas teman-teman harus paham karena ini umum ya, karena umum. Pemahaman yang perlu teman-teman lakukan, kalau misalnya teman-teman itu sarjana ataupun S1 ya, teman-teman nggak perlu pro banget ya AutoCAD juga nggak apa-apa, tapi teman-teman paham cara membaca AutoCAD, cara membaca gambar itu teman-teman harus paham. Oh ini simbol ini apa, simbol ini apa, simbol ini apa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak terlalu mahir dalam membuat gambar, tidak masalah. Tapi bisa gitu, walaupun hanya sekedar bisa. Tapi setidaknya membaca gambar mutlak harus bisa. Karena kenapa? Kalau di dunia kerja itu nanti yang buat gambar itu biasanya satu lulusan SMK yang di bidang bangunan ya, teknik dan bangunan. Kemudian lulusan D3 biasanya juga membuat gambar. Jadi kita nggak buat gambar, tapi kita harus bisa membaca gambar dan mengerti logika-logika yang ada di gambar. Serta simbol-simbol gambar kita harus paham. Itu. Kemudian yang kedua, nah SAP 2000. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya SAP 2000. Ini terutama anak struktur sering banget pakai aplikasi ini untuk menganalisis struktur bangunan ataupun rangka batang ya, rangka baja, rangka batang. Nah ini teman-teman harus bisa, ini dasar banget ini SAP 2000. Ini selama saya bekerja di oil and gas, SAP 2000 ini termasuk software yang sering digunakan. Tapi ada yang lebih sering lagi nanti selanjutnya saya bilang apa. SAP 2000 jadi teman-teman harus pelajari ini ya. Sekarang cenderung lebih mudah. Kalau saya dulu tahun 2010 sampai 2011 itu YouTube masih sangat sulit. Ya, kalau sekarang itu teman-teman mau belajar, buka YouTube, cari aja SAP 2000, langsung ada yang yang melakukan simulasi ataupun kita bisa ibaratnya bisa belajar lah dari YouTube itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Hackcrash. Nah, Hackcrash ini teman-teman pengairan sering banget pakai Hackcrash untuk menganalisis hidrolika sungai. Nah, ini juga wajib. Hackcrash ini juga wajib dipelajari karena di bidang kalau teman-teman nanti ngambil bidang pengairan kemudian jadi konsultan, ini Hackcrash ini sering banget dipakai ya, sering banget dipakai. Jadi teman-teman harus menguasai Hackcrash ini untuk teman-teman pengairan. Oh iya, sebelumnya harus diingat ya, jadi nggak semua software harus dikuasai, tapi minimal misalnya dia bidang pengairan dia kuasai Hackcrash, kemudian dia bidang struktur dia menguasai SAP 2000. Ada beberapa aplikasi ataupun software yang harus dikuasai. Kemudian yang keempat adalah Plaxis. Nah, Plaxis ini biasanya untuk teman-teman geoteknik. Jadi dia menganalisis stabilitas lereng, kemudian pemodelan yang misalnya kita mau buat sebuah terowongan, nah kita nanti terowongan itu harus kita analisis dulu, terutama tanah-tanah yang ada di sekitar terowongan, dia akan memberikan tekanan seperti apa. Kita bisa running dengan Plaxis. Kalau secara teori kita bisa hitung, tapi
terlalu lama. Jadi kita harus pakai Fluxsys. Nah, teman-teman udah bisa cari informasi Fluxsys ini, ya, belajar kira-kira penggunaannya seperti apa. Kemudian selanjutnya etaps. Nah, etaps ini kurang lebih sama seperti SAP ya, cuma etaps ini sepertinya lebih cenderung ke bangunan gedung, high rise building. Sebenarnya seperti itu, teman-teman mungkin bisa milih di sini mau SAP 2000 ataupun etaps. Salah satunya teman-teman harus bisa, karena pada dasarnya kedua software ini memiliki keluaran yang sama. Selanjutnya Start Pro. Nah, Start Pro ini juga lebih kurang sama seperti SAP 2000 ataupun etaps, tapi Start Pro ini lebih populer di dunia oil and gas. Jadi di dunia oil and gas ini, Start Pro ini sering banget dipakai untuk menganalisis rangka batang ataupun struktur. Jadi misalnya kalau di oil and gas itu kan banyak banget ini ya, rangka batang ataupun rangka baja yang menjadi penopang pipa yang besar-besar dan lain sebagainya. Analisisnya menggunakan Start Pro. Nah, teman-teman, saya rekomendasikan bisa mempelajari Start Pro ini mulai dari sekarang. Mulai dari mahasiswa harus bisa mengoperasikan Start Pro ini. Oke, selanjutnya Primavera P6. Kalau Primavera ini lebih ke teman-teman dari Mancon, manajemen konstruksi, karena Primavera P6 ini untuk aplikasi pengendalian, dia untuk penjadwalan ataupun schedule. Dan kalau teman-teman mengerjakan proyek selama 1 tahun, nah selama 1 tahun itu tiap bulannya apa sih yang akan kita kerjakan, itu schedule-nya dibikin dengan Primavera P6. Ada 2 sebetulnya, satu ada Primavera P6 atau boleh menggunakan Microsoft Project. Nah, tapi Microsoft Project ini bisa kita bilang sebagai dasar lah. Kalau teman-teman mau belajar dulu, mungkin belajar di Microsoft Project dulu. Setelah Microsoft Project bisa, teman-teman lompat ke Primavera P6. Nah, Primavera P6 ini sangat favorit di kalangan kalangan pekerja oil and gas gitu ya. Bahkan sekarang industri-industri sivil umum pun seperti gedung, kemudian transportasi, LRT sudah menggunakan Primavera P6. Karena dia lebih ketelitiannya lebih tinggi dan memang tampilannya lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih interaktif sehingga sangat cocok untuk kita monitor ataupun controlling schedule. Nah, yang selanjutnya adalah GIS. Nah, GIS ini adalah software pemetaan. Software pemetaan ini sebetulnya lebih cenderung ke anak pengairan bisa, ataupun anak transport. GIS ini sangat populer juga ya di kalangan konsultan. Terutama kalau teman-teman yang pengen jadi konsultan, ini GIS ini sering banget dipakai. Dan orang yang bisa GIS ini sangat sedikit. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai GIS dengan baik, gitu ya, jadi dijamin banyak sekali yang akan menggunakan jasa teman-teman. Dijamin banyak sekali yang akan menggunakan jasa teman-teman. Termasuk seperti Primavera P6. Primavera P6 ini dulu waktu tahun 2015 saya baru belajar. Ini sangat sedikit yang bisa menguasai Primavera P6. Sehingga orang yang bisa menguasai Primavera P6 ini benar-benar dicari dan prospeknya sangat bagus gitu. Selanjutnya kenali BIM. Mungkin teman-teman belum tahu ya BIM itu apa. BIM itu Building Information Modeling. Nah, ini teman-teman belum wajib bisa, tapi udah bisa nyari-nyari di internet apa yang dimaksud dengan BIM. Banyak sekali video-video BIM. Sekarang semuanya sudah memasuki era digital ya, era digital. Jadi ya kalau dulu misalnya kita sering mengerjakan offline, nah sekarang kita udah memasuki era digital dan semuanya bisa dikerjakan secara online. BIM ini sebetulnya kumpulan, ini satu sistem yang di dalam sistem itu ada proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga proyek selesai. Di dalam BIM ini sudah cukup lengkap. Misalnya kita mau membangun sebuah rumah. Nah, sebuah rumah itu kita butuh batu bata berapa, kemudian butuh semen berapa, butuh pasir berapa, terus pengerjaannya kapan, terus analisa strukturnya seperti apa. Di dalam BIM ini sudah ada semua. Dan bahkan gambarnya pun
bukan gambar 2D, tapi gambar 3D. Sudah 3 dimensi dan sekarang ini BIM ini sedang populernya di Indonesia. Jadi teman-teman udah bisa sedikit mengenali BIM ini seperti apa, supaya nanti nggak kaget gitu ya, supaya nanti nggak kaget ketika teman-teman mencari pekerjaan. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah bisa menguasai gitu ya. Jadi nanti bisa jadi apa? Bisa jadi apa istilahnya poin nanti di CV teman-teman. Oh saya bisa BIM gitu ya, sehingga nanti pemberi kerja lebih tertarik gitu. Oke, itu seputar software. Kemudian yang ketiga CV. Nah, teman-teman mumpung masih sekolah ataupun kuliah dan fresh graduate, ini CV udah bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, teman-teman yang pertama harus teman-teman pelajari adalah bagaimana cara membuat CV yang bagus. Jadi, CV fresh graduate yang baru lulus yang belum punya pengalaman dan CV para pekerja yang sudah pengalaman itu beda, modelnya beda. Modelnya beda karena CV itu salah satu ini juga salah satu faktor yang membuat kita dipanggil oleh pemberi kerja. Kalau CV kita jelek, wah ini belum dibaca udah langsung diletakin. Tapi kalau CV kita menarik, nah itu berpotensi kita akan dipanggil untuk interview pekerjaan. Nah mungkin untuk CV ini sekarang juga banyak banget udah ya, di YouTube ada, kemudian di Google ada. Itu teman-teman wajib pelajari dan wajib nyicil untuk membuat CV yang bagus. Kemudian yang keempat, relasi. Nah, relasi ini penting. Kalau dulu saya zaman kuliah, saya sangat menjaga relasi dengan senior-senior saya. Baik senior-senior yang masih kuliah ataupun senior-senior yang sudah lulus. Nah, teman-teman harus tetap berkomunikasi dengan senior teman-teman. Kenapa? Karena senior teman-teman itu bisa jadi salah satu media untuk teman-teman bisa berkarir. Jadi nanti biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu ada namanya close recruitment. Kalau close recruitment itu bukan rekrutmen terbuka, tapi dia nyari sendiri gitu ya. Mungkin misalnya saya nih butuh orang, bro, gue butuh project control nih, sama lo ada nggak? Gitu ya. Oh ada. Nah, butuh yang seperti apa gitu? Butuh yang seperti ini gitu. Oke, besok datang ke kantor, kita interview. Nah itu manfaatnya relasi. Jadi kita bisa dapat informasi pekerjaan gitu ya. Dan ada pun yang open recruitment. Kalau open recruitment yang terbuka di media sosial ataupun di berita-berita, itu biasanya ada. Misalnya posisi manajemen trainee misalnya dibuka, posisi manajemen trainee untuk perusahaan sekian-sekian. Nah, itu juga ada biasanya. Nah, tapi memang jalurnya untuk bekerja itu ada dua, satu open recruitment, satu close recruitment. Close recruitment ini adalah mengandalkan relasi. Nah makanya teman-teman nanti mungkin kalau di saya dulu itu ada KP, kerja praktek. Nah kerja praktek itu jangan hanya sekedar menjadi oh ada kerja praktek di sini, ambil selesai, lulus, selesai urusan, enggak, tidak seperti itu kan. Kalau teman-teman diberi kesempatan untuk kerja praktek, teman-teman cari proyek yang kira-kira memberikan dampak yang besar untuk teman-teman, baik secara pengetahuan maupun secara relasi. Ya. Karena kenapa? Bisa jadi kalau pekerja di oil and gas itu biasanya dia KP dulu, jadi KP 2 bulan gitu ya. Setelah 2 bulan, kemudian dia balik kampus, dia siapkan skripsi dan lain sebagainya. Setelah lulus dia dipanggil lagi untuk bekerja menjadi pegawai tetap di perusahaan oil and gas itu. Jadi dia selama KP ternyata kita dipantau. Jadi kita dipantau, oh si anak ini ternyata begini gitu ya. Sehingga nanti setelah lulus, dia bisa langsung dipanggil untuk bekerja sebagai pegawai tetap. Nah, itu harus teman-teman manfaatkan. Jadi kalau nyari KP, jangan hanya sekedar nyari ya. Kalau memang harus mengharuskan kita untuk keluar dari zona tempat tinggal kita, kalau dan itu baik, teman-teman keluar aja nggak apa-apa. Kalau saya dulu kuliah saya di Depok, tapi saya KP-nya dulu di Makassar. Saya dulu KP-nya di Makassar,
saya keluar, kan jauh Makassar ya, saya keluar dari zona nyaman saya, dari zona domisili saya, karena saya melihat bahwa oh di sana ada potensi untuk saya bisa membangun relasi. Saya KP dulu 2 bulan di Makassar dan saya Lebaran nggak pulang gitu, hanya semata-mata untuk pertama mendapatkan ilmu dan yang kedua adalah membangun relasi. Jadi saya dulu KP di salah satu BUMN dan itu sangat penting. Jadi kalau ada KP dan lain sebagainya, teman-teman usahakan lakukan yang terbaik. Yang kelima adalah teman-teman punya akun media sosial, tapi bukan IG dan bukan Facebook ya, ataupun Twitter. Yang saya maksud di sini media sosial adalah minimal teman-teman harus punya job street, akun job street. Sebetulnya nggak cuma job street, ada job street, kemudian ada job ID, ya macam-macam. Teman-teman nanti bisa cari di Google. Tapi yang paling bagus menurut saya ya, yang paling bagus, lumayan itu saya job street. Nah, job street ini nanti teman-teman isi biodata teman-teman sambil menunggu lulus, ya, isi data-data yang diminta. Nanti setelah lulus teman-teman apply pekerjaan lewat job street. Nah, lewat job street. Dan nanti di job street itu sangat banyak lowongan-lowongan ya, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak sekali. Kalau saya setelah lulus, saya baru setelah lulus dulu bikin job street. Harusnya semester terakhir saya udah bikin job street, tapi saya lama bikin job streetnya. Kemudian yang akun media sosial lain adalah LinkedIn. Nah, LinkedIn ini penting. LinkedIn ini dia bentuknya seperti lebih kurang seperti Facebook ya, seperti Facebook, cuma dia fokus untuk mencari kerja. Di situ kita bisa promosikan diri kita. Kita orangnya seperti ini, kemudian kita lampirkan CV kita, kemudian kita cerita apa yang kita lakukan di pekerjaan itu untuk mempromosi diri kita. Kadang-kadang nanti kalau saya dari LinkedIn ini sendiri, saya sudah dipanggil di beberapa perusahaan ya. Salah satunya perusahaan kelapa sawit yang domisilinya itu di Afrika. Kebetulan mereka lagi bangun perusahaan sawit dulu, pengolahan sawit. Saya dipanggil untuk menjadi project engineer di sana, tapi karena di Afrika, saya tolak dulu. Pada saat itu saya tolak dulu. Kemudian saya juga dipanggil juga di beberapa perusahaan di Malaysia juga dipanggil dari LinkedIn ini. Jadi kenapa bisa dipanggil? Karena saya promosikan diri saya, pengalaman saya seperti ini, saya pernah mengerjakan ini, dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk teman-teman ya. Jadi, job street, LinkedIn, atau lain-lainnya, bisa job ID atau lain sebagainya, selain menguasai software. Oke, bicara masalah potensi. Nah, potensi ke depan, ini datanya data di Mesir. Untuk Indonesia sendiri, saya belum dapat ini ya, belum dapat data yang update, tapi kurang lebih tidak terlalu sama, cuma bisa menggambarkan. Untuk potensi ke depan, untuk lulusan teknik sipil itu masih sangat besar, kalau menurut saya masih sangat besar, karena di sektor konstruksi kita masih terus berlanjut, dan tidak bisa berhenti, karena kita termasuk salah satu negara yang sedang mengejar investasi besar. Nah, investasi besar itu harus didukung dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Salah satunya misalnya seperti jalan ataupun jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya, termasuk transportasi. Jadi potensi ke depan saya kira masih sangat bagus ya. Kalaupun misalnya potensi berkurang, paling hanya berkurang selama 2 tahun, maksimal 2 tahun mungkin, karena kan sekarang kita lagi COVID juga. Mungkin selama 2 tahun sampai vaksin ditemukan. Dan setelah itu saya kira akan kembali normal, dan potensi ke depan lulusan teknik sipil itu sangat besar. Kalian bisa kerja di mana aja, banyak sekali lowongan-lowongan yang terkait dengan teknik sipil, dan bersyukurlah kita menjadi lulusan teknik sipil. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau bisa melalui chat ya.
kasih. Oke, Mas Habibi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bang Ari Firmana. Penjelasannya sangat sangat mudah dimengerti gitu. Jadi dari webinar yang telah jelaskan Abang sebelumnya, saya telah memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa teknik sipil itu memiliki banyak tempat itu di dunia industri itu sendiri, baik di industri pertambangan, perminyakan, geothermal, pulp and paper, chemical industry, EPC, petrokimia, PLTU, dan lain sebagainya. Dan dalam dunia industri juga kita udah tahu bersama bahwa terdapat dua posisi yang sangat bisa kita tempati, yaitu dalam operation maupun project. Untuk hal ini, hal yang harus kita perhatikan, kita harus mempersiapkan sebagai mahasiswa ataupun postgraduate, yaitu IPK, software skill yang udah banyak kita lihat di YouTube itu sendiri, CV, relasi, dan akun media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Bagi audiens yang ingin bertanya bisa meng-unmute atau menghidupkan fitur videonya di Zoom dan langsung bertanya kepada narasumber ataupun melalui fitur chat. Ini sudah ada. Ini ada bertanya nih Bang, dari Fikri. Ya. Oh, silakan. Beliau bertanya, izin Bang bertanya, bagaimana cara update atau mengetahui informasi open recruitment mengenai peluang-peluang di industri yang tadi jelaskan? Karena sebagai mahasiswa untuk mengarahkan ke situ cukup awam Bang. Biasanya hanya terbayang ke perusahaan, konsultan, atau kontraktor, maupun Kementerian PUPR. Bahkan jika sudah menggunakan aplikasi seperti LinkedIn pun masih bingung bagaimana ke sana menujunya. Jadi bagaimana cara update mengetahui informasinya? Seperti itu Bang. Bisa dijawab? Ya. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau informasi itu banyak sekali ya sekarang ya. Salah satunya di LinkedIn. LinkedIn itu sebetulnya kalau misalnya kita baca lebih detail, di situ nanti misalnya ada mereka nawarkan job gitu ya. Nawarkan job yang sesuai dengan pendidikan kita. Nanti di situ disebutkan. Jadi untuk posisi ini yang bisa ngisi lulusan apa? Misalnya lulusan sipil, terus kriteria lainnya seperti apa, menguasai software ini, ataupun sudah tersertifikasi dan lain sebagainya. Itu satu, LinkedIn. Yang kedua, melalui Jobstreet. Jobstreet juga sama. Nanti teman-teman kalau udah buat akun, teman-teman masuk aja ke situ, ketik aja civil engineer atau teknik sipil, bakal keluar banyak banget kerjaan-kerjaannya. Ya. Tapi kalau misalnya Jobstreet mungkin kalau untuk BUMN masih kurang ininya ya, masih kurang. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan sumber lain misalnya seperti Petromindo. Teman-teman nanti di Google klik aja Petromindo, terus nanti pilih job. Nah di situ ada banyak sekali job-job dan kualifikasi untuk lulusan teknik sipil. Lulusan teknik sipil. Di situ teman-teman bisa lihat nanti kebutuhannya apa, jurusannya dari mana, kemudian mereka akan melakukan pekerjaan seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Teman-teman bisa pelajari di situ. Pertama LinkedIn, yang kedua Jobstreet ataupun akun-akun job yang lain ya, job ID juga bisa. Kemudian Petromindo, teman-teman nanti cari aja di Google. Kemudian ada satu lagi kalau untuk spesialis BUMN itu ada di websitenya namanya itu Job SCDC. Jadi Job SCDC atau Jobs CDC, jobscdc.com. Nah teman-teman bisa lihat info di situ. Biasanya lowongan untuk BUMN sangat banyak di situ. Ya, termasuk di situ juga nanti ada kualifikasinya, terus nanti ada tanggung jawabnya seperti apa. Nah teman-teman bisa pantau di situ, bisa update setiap hari di situ. Kalau dulu pada saat awal-awal lulus, saya itu sering pantaunya di Jobstreet. Bahkan Jobstreet saya itu dulu 1 bulan itu bisa sampai 100 lowongan yang saya lamar dulu.
Nah, selebihnya saya pantau lewat akun Petromindo, jobsdc.com, dan lainnya. Sangat banyak sekali. Teman-teman setiap hari pantau aja website tersebut, karena banyak sekali informasi-informasi yang ada terkait dengan lowongan pekerjaan di bidang teknik sipil. Mungkin kayak gitu, Mas Habibi. Oh ya. Ini lagi, Bang, dari Cahya ada pertanyaan. Untuk kesempatan dalam dunia industri memang ada, tapi diminta biasanya pengalaman seperti itu, Bang. Memasukkan pengalaman untuk pelamaran mungkin sepertinya. Sedangkan untuk lulusan baru atau fresh graduate, bagaimana untuk memenuhi permintaan tersebut, sedangkan mahasiswa baru lulus ini belum ada pengalaman. Nah, seperti itu, Bang. Oke, makasih pertanyaannya. Saya dulu mikirnya juga kayak gitu ya. Jadi, oh ini kualifikasinya gini, sehingga kita mengurungkan niat untuk lamar pekerjaan tersebut. Tapi jangan seperti itu. Dia walaupun permintaannya ataupun kualifikasinya tinggi, ataupun dia minta hal-hal khusus, teman-teman tetap lamar. Teman-teman tetap lamar, karena pasti insya Allah nanti ada satu yang nyantol. Kayak dulu saya lamar di job street, dari 100-an lamaran itu satu pun nggak nyantol. Tapi saya setelah itu melakukan aplikasi melalui Petromindo dulu. Petromindo itu kualifikasinya sangat tinggi dulu di situ. Dia minta harus pengalaman 4 tahun, harus menguasai software Primavera, sementara saya pengalamannya hanya di konsultan, dan Primavera nggak bisa, cuma bisa Microsoft Project. Tapi pada akhirnya saya dipanggil. Gitu. Jadi kualifikasi itu tidak saklek di situ, ya, tidak saklek di situ. Kalau misalnya seandainya CV kita direview, oh ini masuk, itu pasti akan dipanggil. Nah, jadi teman-teman ketika melihat ketika melihat persyaratan yang tinggi, itu jangan langsung mengurungkan niat, tapi tetap go ahead. Tapi harus dilihat juga ya, jangan istilahnya kita baru lulus tapi mau ngelamar sebagai posisi project manager yang mungkin pengalamannya udah dibutuhkan 15 tahun, jangan. Tapi kalau misalnya kita baru lulus mau ngelamar staff di ini diminta pengalaman 4 tahun, nah teman-teman tetap lamar walaupun belum punya pengalaman, tetap lamar. Karena contohnya misalnya kayak gini, kemarin saya di BUMN, kebetulan juga megang proyek LRT Jabodebek, itu salah satu proyek yang besar ya di Jakarta. Saya butuh kualifikasinya sedemikian. Ternyata yang lamar itu nggak ada yang memenuhi kualifikasi saya. Akhirnya saya pilih di antara yang sudah memberikan CV, yang sudah mengirimkan CV, yang mana menurut saya itu lebih berkompeten atau bisa diajak bekerja sama, itu yang akan saya panggil, walaupun pengalamannya tidak mencukupi ataupun kualifikasinya tidak memenuhi. Nah, seperti itu, Mas. Kira-kira nggak perlu terlalu fokus sama kualifikasi, kecuali yang memang kita masih fresh, mintanya manajer, ya kita jangan dulu. Tapi kalau mintanya staff, butuh pengalaman 4 tahun segala macam, sampai 5 tahun, pengalamannya masih boleh kita apply, nggak apa-apa. Nanti ada satu yang nyantol. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bang, ada pertanyaan juga nih. Izin bertanya, Bang Ari, bagaimana jika IPK sudah terlalu rendah? Apakah dengan mengandalkan persiapan lain masih mendapat tempat? Jika bisa bagaimana cara gitu? Karena banyak mahasiswa teknik sipil memang IPK-nya rendah-rendah, Bang. Gitu. Ya, bisa, Mas. Jadi gini, malah yang saya itu adalah lumayan ya, IPK-nya lumayan, tapi nggak tinggi banget, 3,2, 3,19 saya. Malah yang IPK-nya kurang dari saya, itu sekitar 2,7. Malah dia sekarang jadi bos. Jadi dia buka kontraktor sendiri, buka konsultan sendiri. Ya, dia pelan-pelan. Nah, bahkan sekarang kontraktor yang bisa dibilang level proyeknya sudah besar gitu. Itu satu ya. Jadi IPK rendah itu jadi penyemangat untuk kita supaya kita bisa membuka perusahaan sendiri, itu satu. Kalau tidak memungkinkan itu, yang kedua, kenalkan relasi. Jadi saya bilang tadi, misalnya kita di KAPRI ataupun di kerja praktek, dicari perusahaan-perusahaan yang memang bagus, dan di situ kita buka komunikasi ataupun relasi, ataupun ke senior kita, karena senior kita banyak
juga yang sudah sukses. Nah, itu bisa menjadi perantara untuk kita bisa bekerja, walaupun IPK kita rendah. Nah, IPK kita rendah. Ada yang saya bilang tadi namanya close track ya. Close track itu close rekrutmen tertutup, tidak dibuka. Itu berdasarkan teman dari teman aja. Jadi kalau misalnya teman, saya lagi butuh, cariin dong project control 1. Oke, dia cari. Nah, kasih. Dia nggak lihat IPK lagi. Dia cuma butuh interview aja. Nanti interview sama kita, dia nanya-nanya, kira-kira cocok nggak dengan pekerjaan ini? Terus bisa software apa aja? Yang penting kan software tahu. Bisa software apa aja. Oh, saya bisa software ini. Oke, lanjut. IPK lewat. Nggak ngelihat lagi. Gitu. Oke, Oke, Mas. Banyak. Caranya banyak, Mas. Ya, ya. Ini masih ada pertanyaan, Bang. Berdasarkan pengalaman Abang, sebaiknya untuk fresh graduate kita mengambil misalnya ingin mengajukan sertifikasi ahli K3, bagusnya K3 umum atau K3 konstruksi, serta bertanya masalah D3, Bang. Karena ya D3 itu sendiri berbeda dengan S1, bagaimana prospeknya juga, Bang. Sama atau enggak? Oke, siap. Kalau untuk sertifikasi, kalau saya sih lebih memilih untuk mengambil K3 umum aja. Ya, K3 umum, karena K3 umum itu nanti bisa antar lini bisnis. Jadi nggak cuma di konstruksi aja, nggak cuma konstruksi umum aja gitu ya. Jadi bisa di oil and gas lain sebagainya gitu. Bisa. Terus masalah D3 atau S1, peluangnya itu sama aja sebetulnya. D3 sama S1 itu peluangnya sama aja, cuma mungkin kalau D3 itu lebih ke lebih ke jadi asistennya, bukan jadi staffnya. Kalau untuk D3, dia lebih jadi asistennya, dia lebih ke lapangan, nanti in charge di lapangan, dia yang rutin ke lapangan, kemudian dia kalau mau berkarir di oil and gas juga dia sangat ini ya, kesempatannya sangat besar. Cuma apa ya istilahnya, kalau bisa sambil nanti bekerja, di-upgrade jadi S1 supaya nanti dia bisa cepat naiknya. Karena kalau D3 itu dia biasanya lebih sering di lapangan sebetulnya. Jadi dia tidak diberikan beban untuk untuk analisis atau lain sebagainya gitu, Mas. Peluangnya sama aja, Mas. Izin bertanya juga nih, Bang. Ada dari Gita 3DP dari Palembang. Izin bertanya, Bang. Bagaimana cara kita agar dapat membalancekan diri, mengembangkan skill software tersebut yang tadi dijelaskan, tanpa mengorbankan kegiatan perkuliahan. Karena kita ketahui bersama, teknik sipil itu jadwalnya cukup padat, Bang. Sedang yang diketahui untuk pelatihan itu pun sedikit, tidak ada dalam kurikulum. Dan kebanyakan pelatihan itu biayanya menggunakan biaya yang besar. Jadi bagaimana pandangan Abang itu? Ya, yang pertama adalah pelatihan ya. Kalau pelatihan mungkin kita nggak perlu pelatihan yang spesifik yang harus bayar, kita nggak perlu. Kita bisa cukup belajar di YouTube. Saya kira udah sangat luar biasa. Di YouTube itu video-video banyak banget, abang videonya sudah. Kita bisa ambil ilmu dari situ. Yang kedua, cara membalancekan antara kuliah, tugas, dan software. Ya. Itu sebetulnya belajar software itu bukan penghambat sebetulnya. Dulu kalau saya pas kuliah dulu, jadi pada saat ngerjain tugas analisa struktur ya, itu kan ngerjain manual ya, harus ngitung ini, ngitung itu. Nah, saya dulu sambil belajar software juga sebetulnya. Jadi software itu saya jadikan sebagai alat untuk mengecek jawaban yang saya kerjain manual. Jadi manualnya saya kerjain ini, dapatnya segini jawabannya. Nah, saya running di software, dapatnya sama nggak? Oh, sama. Nah, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu sering belajar software juga, tapi seminggu minimal sekali atau 2 kali ada. Saya yakin pasti dalam 1 minggu itu 1 kali 2 kali bisa megang software. nggak perlu yang setiap hari harus megang, nggak perlu. Itu Mas, paling 1 minggu 2 kali atau minimal sekali ada megang, sekali selama 30 menit atau 1 jam aja. Itu udah sangat membantu. Kalau saya dulu tugas itu seminggu 2 kali. Jadi selama 2 kali itu saya belajar software. Jadi nggak akan menjadi penghalang lah. Kalau kita aktif di organisasi, kita masih sempat,
kemudian kita banyak tugas juga, kita masih sempat, masih bisa diakali. Itu hanya masalah ini aja sih sebetulnya, manajemen waktu kita aja. Jadi pintar-pintar kita nanti ini waktu ya, mengatur waktu kita. Yang jelas, tanamkan dalam diri kita software itu penting. Nah, kalau harga mati lah, istilahnya harga mati kita, jadi dalam kondisi apapun harus kita lakukan. Gitu ya. Oke. Lalu, ini masih ada pertanyaan Bang, jawab lagi nggak Bang? Terkait oil and gas Bang. Yes. Next Bang. Terkait oil and gas, standar yang sering dipakai di sipil itu bagaimana Bang? ASCII atau ASTM? Karena biasanya ANSI sih biasanya. Oh. Biasanya standarnya ANSI. ANSI, oh ya. Okay. Ya, ANSI biasanya. Tapi itu tergantung ini juga ya, tergantung perusahaan juga nanti. Kalau misalnya perusahaan Amerika, misalnya dia pakai ANSI misalnya. Kalau perusahaan Cina beda lagi. Kalau Cina itu ada standarnya sendiri dia. Misalnya orang bangun PLTU, nah itu standarnya standar Cina. Jadi bahasanya bahasa Cina, kita agak susah ininya, agak susah memahami standarnya. Jadi macam-macam sih, tergantung sebetulnya. Tergantung ownernya siapa, gitu Mas, paling Mas. Tapi kalau konstruksi, ya biasanya ASTM ya, karena itu kan rata-rata proyeknya proyek pemerintah juga. Oh, iya. Ini audiens ada yang mau bertanya langsung menggunakan japri langsung dengan narasumber? Boleh. Monggo. Kalau mau bertanya langsung, bisa meng-unmute-kan fitur Zoom. Lagi, yang mau nanya langsung? Ada lagi? Oke. Ini aja pertanyaan Bang, dari fitur Zoom. Izin bertanya Pak, saya Algina, lulusan S2 Sipil. Saya belum ada pengalaman kerja sebelumnya, sudah berusaha melamar kerja di beberapa kontraktor, namun belum ada panggilan. Apakah titel saya tersebut menyebabkan saya ditolak? Karena mereka membutuhkan S2. Kemudian, apakah SKA berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan? Mohon dijawab, Bang. Oh ya, oke, baik. Yang pertama adalah kalau misalnya CV kita ataupun lamaran kita belum ada yang nyantol ya. Yang pertama harus kita evaluasi adalah CV kita dulu. Jadi bagaimana cara kita mengemas CV itu menjadi informatif. Nah, itu perlu dievaluasi oleh kita. Yang pertama, teman-teman pelajari dulu CV yang bagus itu seperti apa, sehingga nanti kita paham si perusahaan ini, kita kalau mau lamar, dia minta orang yang seperti apa, CV kita udah bisa menjawab. Karena selama ini saya juga pernah terima lamaran-lamaran ya, terima CV dari beberapa pelamar itu, kadang itu CV itu tidak menjawab kebutuhan yang kita butuhkan ya. Yang harusnya kita minta ini tapi di CV-nya nggak muncul misalnya. Kita mau lamar misalnya konsultan pengairan itu kan butuh kita expert di bidang satu analisis memang wajib, kedua di Excel-nya kita harus bisa, kemudian di Hackcraft misalnya. Nah, kita nggak cantumkan di situ. Nah, kita di situ sebetulnya harusnya di CV itu dicantumkan, oh Hackcraft saya bisanya dasar, intermediate atau advance misalnya. Nah, itu harus dicantumkan juga di situ. Jadi harus istilahnya CV kita harus memang betul-betul informatif dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kita harus baca juga perusahaan itu dia biasanya CV yang diinginkan dia itu seperti apa sebetulnya, itu harus mampu kita baca. Jadi nggak boleh begitu lihat lamaran dibuka hari ini juga kita lamar, nggak bisa. Jadi hari ini buka, kita coba pelajari dulu biografi perusahaannya seperti apa, lain sebagainya, baru kita buat CV kita sesuaikan dengan CV kita. Besoknya kita baru lakukan baru kita apply lamaran tersebut. Kemudian SKA apakah mempengaruhi? SKA itu mempengaruhi untuk konsultan. Kalau untuk konsultan itu perlu SKA. Ya, karena apa? Kalau proyek-proyek pemerintah, dia itu pasti minta SKA nanti. Ketika tender, kita udah menang tender, dia pasti minta SKA.
Jadi SK-nya harus dikumpulkan, itu kalau untuk konsultan. Tapi kalau misalnya proyek-proyek industri, ya itu SKH itu nggak perlu. SKH itu nggak perlu. Yang penting cara kita mengemas CV, kemudian kita bisa software apa aja. Syukur-syukur kalau kita udah pernah training software di lembaga yang certified, ya, lembaga yang certified. Misalnya kayak saya dulu project itu ada namanya PMI, Project Management Institute, chapter Indonesia. Nah itu certified. Jadi nanti kita bisa ambil apa sertifikatnya. Kalau dulu saya ngambil project management, ya, itu bayarnya dulu $500. $500, ada training, bukan training sih, ada belajar, proses belajar itu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan baru saya dapat sertifikatnya. Juga itu ada juga. Itu bagus sertifikatnya. Kalau SKA kan lebih ke apa proyek-proyek pemerintah sebetulnya dia minta SKA. Gitu Mbak. Jadi itu ya apa namanya evaluasi dulu CV-nya. Evaluasi CV-nya. Kalau mau ngambil SKA boleh. Kalau memang seandainya memang pengen kerja di pemerintah. Tapi kalau di industri itu nggak perlu. Nggak terlalu diperhatikan SKA. Yang penting skill kita aja, soft skill kita sama hard skill kita. Para peserta webinar pada sore hari ini perlu kita ketahui bahwasanya webinar hari ini itu disponsori oleh HMS, Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Syakwala, Himpunan Mahasiswa Sipil Unmuha, Universitas Muhammadiyah Aceh, Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Unimal, Universitas Malikus Saleh, Himpunan Mahasiswa UTU, Universitas Teguh Umar, Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Samudra, Himpunan Mahasiswa Sipil Politeknik Negeri Lok-Sumawe, Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Nasional, Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Pancasila, Himpunan Mahasiswa Sipil STT Sabta Taruna, Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Hamas ITPLN, Himpunan Mahasiswa Sipil Unismuh Makassar, HMS Unaya, HMS Al-Muslim, Himpunan Mahasiswa Sipil ITB, Himpunan Mahasiswa Sipil UNESA, dan Himpunan Mahasiswa Sipil UNJ. Baik Bang, ini ada juga pertanyaan lagi Bang. Dari Rizky Al-Fajrani, kampus IAIN SAS Bangka Belitung. Bertanya, saya berlatar belakang perbankan syariah. Apakah bisa jurusan saya menjadi bagian karir cost control atau sales engineering? Terima kasih Bang. Itu pertanyaannya. Oke, kalau untuk sales engineering itu sepertinya nggak bisa ya, soalnya untuk sales engineering itu perlu pemahaman teknis ataupun perlu pemahaman yang cukup mendalam terhadap satu produk, di mana produk itu sendiri berkaitan dengan teknik sipil, dengan teknik sipil. Tapi kalau misalnya untuk jadi cost control itu bisa, ya. Jadi cost control itu bisa, karena di pengalaman saya ya, yang jadi cost control itu nggak hanya teknik sipil, bisa dari teknik sipil, kemudian bisa dari teknik industri, kemudian juga ada orang ekonomi, ya, ekonomi pembangunan, kemudian ekonomi manajemen, kemudian orang perbankan juga ada di situ, bisa di cost control. Tapi biasanya kalau untuk perbankan itu dia bisa menjadi bagian dari dari inilah ya, dari kontraktor misalnya atau apa, tapi bukan di cost control, tapi biasanya di bagian finance ataupun kasir lah yang berhubungan dengan uang-uang. Biasanya itu, karena kalau untuk jadi cost control itu sebetulnya bisa, cuma dia butuh apa ya, butuh gambaran-gambaran teknis, karena cost control itu tidak hanya dia membahas masalah uang, tapi juga dia harus punya pengalaman, harus punya pemahaman teknis, supaya nantinya apa yang kita rencanakan itu enggak istilahnya udah over budget gitu. Ya, Mas Wiwi. Oke, terima kasih Bang. Bagaimana peserta, ada yang ingin bertanya secara langsung?
Nggak ada kayaknya ya. Oh, dari via chat banyak ini Bang. Kita bacakan aja lagi Bang. Boleh, kita jawab 2 lagi ya. Oke Bang, 2 lagi boleh. Oke. Saya pilih Bang. Izin bertanya nih Bang, dari William Suparjo. Oke. Tips and trick Bang, untuk fresh graduate, teknik sipil, pas interview kisaran gajinya berapa Bang? Untuk tawar-menawar sama HRD gitu. Nah, itu tergantung ini ya, tergantung apa istilahnya, tergantung perusahaannya ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya karya-karya, BUMN gitu ya, mungkin itu sekitar fresh graduate sekitar 7-10, kira-kira seperti itu. Dan kalau di oil and gas beda lagi, kalau di oil and gas itu rate-nya beda lagi. Di oil and gas itu mungkin bisa dari 10 sampai 15 untuk fresh graduate. Itu teman-teman bisa cari referensi lah. Tapi pada saat nego gaji itu sebetulnya yang harus kita sampaikan bukan misalnya dia nanya kira-kira berapa gaji yang kamu minta gitu ya. Bukan kita langsung bilang oh 8 juta. Enggak. Tapi kita membangun ini di situ, membangun opini di situ. Jadi misalnya nanya berapa gaji yang kamu minta. Oke, kita tulis dulu depan dia nih. Oke, coba saya hitung dulu ya. Saya punya cicilan motor 1 juta. Saya transfer ke orang tua 2 juta. Saya ke sini transfer ke kampung 2 juta. Misalnya total 5 juta. Gitu. Nah, yang saya perluin segini, Pak. 5 juta, Pak. Nah, gitu. Jadi triknya gitu. Kalau saya seringnya kalau nego gaji seperti itu. Jadi kalau ditanya gajinya berapa, sebentar, Pak. Saya hitung dulu. Nah, saya hitung dulu. Gini-gini gitu. Bisa salah satu triknya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau langsung nembak, 8 juga nggak apa-apa sih. Cuma kita harus cari referensi-referensi dulu gitu ya. Gitu, kan. Oke, Mas Habibi. Oke. Untuk terakhir pertanyaan, ada peserta audiens sekali lagi yang ingin bertanya secara langsung. Untuk terakhir pertanyaannya, kita ada. Saya akan bacakan pertanyaan terakhir. Ada? Oh, nggak ada. Oke, saya tanyakan. Izin bertanya, Bang. Saya terakhir ya pertanyaan ini. Dari Satria Agus Purnama, STT Sabta Taruna. Izin bertanya, apakah akreditasi kampus mempengaruhi lamaran kita untuk mendapat lamaran ke perusahaan? Oke, saya jawab, Bang. Oke, beberapa perusahaan kalau misalnya kalau open rekrutmen ya, kalau rekrutmen terbuka itu akreditasi mempengaruhi. Tapi kalau misalnya rekrutmen tertutup, close rekrutmen itu akreditasi tidak memenuhi. Tidak diperlukan ya, bukan tidak memenuhi, tidak diperlukan. Bahkan IPK pun bisa jadi nggak diperlukan juga. Gitu. Jadi tergantung sebetulnya. Kalau rekrutmen terbuka itu sangat mempengaruhi, tapi kalau rekrutmen tertutup tidak mempengaruhi. Itu paling Mas. Jadi bisa dibilang 50% lah. Tergantung. Tapi kalau BUMN biasanya kalau rekrutmen terbuka akreditasi diperlukan. Cuma kalau rekrutmen tertutup nggak diperlukan juga. Mas. Itu Mas Bari. Mungkin sampai sini saja ya sisi tanya jawabnya, karena mungkin ada pertanyaan lain yang nggak bisa dijawab oleh narasumber karena mengingat waktu juga bisa
dihubungi melalui via mungkin IG kasih sebuah akun bang, akun ataupun media seperti akun Instagram, jadi siapa atau email yang bisa mereka hubungi ketika para peserta ini ingin bertanya lagi. Kalau tidak iya, ini kesini aja ya nanti ya. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, ya kesini aja ya. Bisa ke IG atau bisa ke LinkedIn ya. Gitu. Serta bisa lihat. Nanti cek. Ya. Oke. Dan untuk para peserta yang ingin bergabung ingin mengetahui informasi terbaru terkait lowongan pekerjaan maupun info beasiswa, dapat bergabung di media sosial program Karir Global scholarship.com. Baik, untuk penutup, Abang Ari Firmana, ada closing statement Bang terhadap kita semua? Oh ya, ini aja sih apa namanya. Pertama, makasih untuk Karir Global ya, Mas Habibi, kemudian Mas Kamal yang sudah menginisiasi untuk melakukan webinar ini. Tujuannya adalah untuk sharing sebetulnya supaya teman-teman lebih siap memasuki dunia kerja, ya setidaknya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kita sehingga teman-teman nanti bisa lebih siap. Jadi jangan patah semangat nanti ketika masuk di dunia kerja, karena memang seperti itulah, kalau memang harus melamar 50 lamaran, nah itu sebetulnya masih ada orang yang lebih banyak lagi melamar tapi tidak dipanggil. Saya bahkan sampai 100 lamaran nggak dipanggil dulu. Ada juga teman saya 200 lamaran nggak dipanggil juga. Tapi akhirnya sekarang udah sukses semua. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, terus lakukan improvisasi. Kalau nggak berhasil di satu, misalnya lamaran satu, teman-teman improvisasi CV, ya, pelajari lagi perusahaannya, kemudian buat CV yang menarik, yang bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh si perusahaan itu. Mungkin itu aja, Mas Habibi. Oke, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber Bang Ari Firmana. Kita juga berterima kasih kepada pihak iklan Karir Global, maksudnya Karir Global dengan para himpunan mahasiswa sipil yang ikut berpartisipasi sebagai media partner dalam acara ini. Terima kasih banyak. Dan untuk peserta juga, mohon maaf juga, saya sebagai moderator pembawa acara terdapat banyak kesalahan atau kesilapan di sana sini. Ini saja yang bisa kami sajikan, kami sampaikan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mual ya. Udah anjir itu. Oh, ini open mic langsung. Kirda cewek.